Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya. Kediaman Modi yang dikagetkan suara Miti yang memberitahukan jika keran air masih rusak. Kokila pun langsung marah-marah dan Hetal pun bingung. Dan tiba-tiba wanita tukang bersih-bersih itu berbicara jika keran air itu tidak didandan dengan benar dan harus diperbaiki lagi. Kokila pun berpikir, Gopi berbicara jika benar keran air itu harus diperbaiki lagi. Kokila pun setuju dan menyuruh tukang itu untuk memperbaikinya lagi. Dan wanita itu menelpon seseorang untuk membantu dan menyuruh semua tukang itu menyelesaikannya. Kokila berbicara kepada Hetal bagaimana bisa keran itu rusak lagi. Gopi pun ikut berpikir. Nenek pun berbicara agar Kokila tenang dan nenek berbicara jika memang itu harus diperbaiki karena sudah bertahun-tahun. Kokila pun terdiam. Kediaman rumah Urmila. Saat Urmila berjalan keluar, tiba-tiba ibu rempong itu membicarakannya dan Urmila tidak memperhatikannya. Urmila melihat jika lampu tetangga tidak mati dan berbicara sendiri cuma lampu di rumahnya yang mati. Urmila menuduh ibu-ibu rempong itu jika lampunya mati karena ulah mereka. Ibu-ibu itu berbicara mungkin Urmila belum membayar listrik. Urmila pun marah tidak terima. Kinjal pun memperhatikannya. Urmila kaget saat ibu-ibu itu berbicara jika ada kabel yang putus. Urmila melihat ke atas dan benar kabel itu putus. Urmila memperhatikan jalur kabel itu, begitu juga Kinjal. Dan Urmila berbicara sendiri jika benar kabelnya putus. Urmila pun cari-cari alasan agar tidak malu dan langsung pergi. Kinjal yang melihatnya langsung masuk rumah. Ibu-ibu itu langsung marah jika Urmila tidak tahu terima kasih. Kumpulan para tukang sedang berbicara jika harus menyelesaikan pekerjaannya dan tukang kayu itu saling pandang dengan istrinya dan berpikir jika rencana istrinya berhasil. Dan wanita itu berbicara sendiri bahwa rencananya telah berhasil dan keduanya tersenyum dan membagi rencana ke teman yang lainnya dan harus berhati-hati. Kedua wanita itu langsung pergi. Gopi memanggil-manggil Mira. Gopi kaget saat melihat Mira mencoret-coret dinding. Gopi langsung menegur Mira jika Mira telah mengotori tembok dan mengajak Mira untuk pergi. Tiba-tiba ada seorang wanita di samping ranjang yang mendengar omelan Gopi. Kokila dan Hetal sedang berbincang dan menghitung pengeluaran renovasi. Rasi datang berbicara dia akan menitipkan anak-anaknya. Gopi pun berbicara jika akan menemani Rasi pergi. Rasi pun setuju. Gopi memberikan bayi itu kepada Hetal. Gopi membuka lemari, mengambil spray dan menggantikannya bersama Kokila. Kokila berteriak membuat Hetal dan Gopi terkejut. Begitu juga dengan Rasi yang tertawa karena Kokila terjatuh dari ranjang. Dan wanita itu mengintip sambil tersenyum. Hetal membantu Kokila berdiri dan Kokila membuka kasur itu. Ternyata ranjang itu rusak. Hetal pun bingung, begitu juga dengan Gopi. Berbeda dengan Rasi yang tersenyum sendiri dan dalam hatinya mengolok-olok Kokila. Wanita itu mengintip dan berbicara jika ada yang lain selain ini. Gopi pun berbicara jika ranjang ini sudah mulai gapuk. Kokila pun berpikir seperti itu. Namun Hetal berbicara jika ini tidak mungkin gapuk karena ranjang ini baru. Kokila menjawab tapi ini rusak. Terlihat kedua wanita ini mendekati dua laki-laki dan berbicara jika rencana kedua wanita ini berhasil. Kedua laki-laki ini tersenyum senang. Pagi yang cerah, kediaman Modi yang disibukkan dengan rumah berantakan. Ahem menyuruh Gopi untuk mencari barangnya yang hilang. Gopi pun ikut membantu mencarinya. Jigar berbicara bajunya juga hilang. Rasi pun ikut mencarinya. Nenek pun bingung melihatnya. Ada Gopi yang memanggil Mira, tapi ternyata Miranya nyumput. Gopi kebingungan mencarinya. Hetal pun kebingungan mencari sesuatu, begitu juga dengan Miti.
Hetal berbicara pada Miti bahwa semua pada hilang. Ahem dan Gopi masih terus mencari barangnya yang hilang. Semua orang disibukkan dengan barang yang hilang dan mulai beringsik. Nenek pun menutup telinga, begitu juga dengan Kokila. Kokila mulai ngomel tak karuan. Nenek pun langsung melepas alat pendengarnya. Kokila berbicara pada tukang penjual kelapa muda untuk cepat mengupasnya. Mira berlari kegirangan dan mau mengambil satu buah kelapa itu. Kokila menyuruhnya untuk bersabar. Mira menjatuhkan kelapa itu dan bertepuk tangan riang. Tukang kelapa itu akan segera mengupasnya. Kokila berbicara jika Mira sudah tidak bersabar. Tukang kelapa itu menyuruh Mira untuk tetap bersabar. Mira pun setuju dan membuat Hetal tertawa melihatnya. Tukang kayu itu memberi Mira daging kelapa muda. Kokila menyuruh Miti untuk menuang air kelapa itu. Kokila berbicara pada Hetal jika siang ini cuaca panas. Enaknya kalau minum dugan. Wanita ini mengintai dari lantai 2 dan memikirkan sesuatu. Kinjal dan Urmila berantem. Dawal pun bingung. Urmila mengomel-ngomel tanpa henti saat Kinjal ingin melawan, namun Dawal menyuruhnya diam. Saat Kinjal terdiam, Urmila terus mengomel. Mereka terus berdebat tanpa henti. Kinjal pun mengeluarkan amarahnya dan ngomel membuat Urmila kaget. Kinjal langsung pergi, begitupun Dawal. Urmila menggerutu sendiri dan merutuki nasibnya. Kediaman rumah Modi, Rasi sedang berbicara dengan Miti. Kokila pun mendengarnya. Rasi ingin pergi, ditahan oleh Kokila. Kokila berbicara bahwa Miti sedang bekerja. Kokila menyuruh Miti untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kokila menyuruh Rasi untuk menuang air degan di gelas. Terlihat wanita itu mengambil satu buah degan untuk suaminya. Rasi curiga dengan wanita itu dan memanggil wanita itu. Wanita itu pun kaget. Rasi terus bertanya, namun wanita itu mengelak. Rasi menghitung kelapa itu dan bicara jika kelapa itu kurang satu, dan berbicara sendiri dan menyuruh wanita itu untuk menuangnya di gelas. Rasi membuka kulkas dan mengambil daging kelapa muda itu dan langsung memakannya. Rasi tidak tahu wanita itu meminum air kelapa itu. Rasi membawa air degan itu ke ruang tamu, namun Kokila bertanya jika air kelapa itu tidak penuh. Rasi pun bingung. Kokila berbicara pada Hetal jika satu kelapa itu satu gelas penuh. Rasi bilang jika yang menuang air itu adalah wanita itu. Kokila pun berpikir dan tidak percaya. Rasi memikirkan wanita itu dan berbicara pada Kokila bahwa ada yang mencurigakan. Kokila pun kaget, begitu juga dengan Gopi. Rasi bilang bahwa ini ulah wanita itu. Hetal pun menegur Rasi agar tidak asal bicara. Rasi pun bilang bahwa dia melihatnya, membuat Kokila dan Hetal terdiam sejenak. Kokila langsung memarahi Rasi. Hetal pun berbicara jika banyak kejadian yang aneh di hari ini. Kokila pun ikut curiga, begitu juga dengan Gopi, Ahem, dan Jigar. Rasi berbicara bahwa harus menyelidikinya. Kokila pun berpikir seperti itu. Kokila dan Rasi pergi mencari wanita itu dan membuat Gopi bingung. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Cahaya TV.